Selamat siang anak-anak. Salam jumpa melalui pembelajaran PPKN kelas 9. Bagaimana kabar kalian semuanya? Ibu berharap kalian semuanya tetap sehat, semangat, mematuhi protokol kesehatan, dan tetap belajar di rumah. Baiklah anak-anakku sekalian, mengawali pembelajaran kita hari ini, kita berdoa sesuai ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Pembelajaran hari ini tentang hakikat dan teori kedaulatan. Kompetensi dasar memahami ketentuan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sesuai dengan makna pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, siswa mampu mendeskripsikan hakikat dan teori kedaulatan, membuat laporan tentang hakikat dan teori kedaulatan. Silakan anak-anakku sekalian mengamati tayangan video yang Ibu tayangkan untuk memperoleh informasi bagaimana bangsa Indonesia berjuang hingga mencapai kemerdekaan dan menjadi suatu negara yang berdaulat. Indonesia ku jaya, Garuda ku bertahan berjuang melawan yang pantang menyerah. Dirgahayu Indonesia tercinta, generasi muda sang penerus bangsa Indonesia. Indonesia ku jaya, Garuda ku bertahan berjuang melawan yang pantang menyerah. Dirgahayu Indonesia tercinta, generasi muda sang penerus bangsa Indonesia. Setelah kalian mengamati tayangan video, Ibu berharap kalian tetap mengembangkan rasa keinginan tahuan kalian dengan tetap membaca buku paket PPKN kelas 9 halaman 53 sampai halaman 59. Tahukah anak-anakku sekalian apa yang dimaksud kedaulatan? Kedaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Kata kedaulatan berasal dari bahasa Arab, yaitu daulah, yang artinya kekuasaan tertinggi. Oleh karena itu, kedaulatan rakyat membawa konsekuensi tersendiri bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kedaulatan rakyat berarti juga pemerintah mendapatkan mandatnya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemerintahan oleh rakyat mengandung pengertian bahwa pemerintahan yang ada diselenggarakan dan dilakukan oleh rakyat sendiri yang dilaksanakan melalui pemilihan umum.
Pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat dapat dilakukan melalui demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Demokrasi langsung bercirikan rakyat mengambil bagian secara pribadi dalam tindakan-tindakan dan pemberian suara untuk membahas serta mengesahkan undang-undang. Demokrasi perwakilan bercirikan rakyat memilih warga lainnya sebagai wakil yang duduk di lembaga perwakilan rakyat untuk membahas dan mengesahkan undang-undang. Menurut pendapat Jean Bodin berasal dari Prancis yang hidup di tahun 1500-an, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Menurut Jean Bodin, kedaulatan memiliki 4 sifat pokok, yaitu 1. Asli, 2. Permanen, 3. Tunggal, 4. Tidak terbatas. Asli artinya kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan yang lebih tinggi. Permanen artinya kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara tetap berdiri walaupun pemerintahan sudah berganti. Tunggal artinya kekuasaan itu merupakan satu-satunya dalam negara dan tidak dibagikan kepada badan-badan lain. Tidak terbatas artinya kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Perjuangan bangsa Indonesia untuk memperoleh suatu kedaulatan berhasil mencapai titik puncaknya pada saat proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Sejak saat itu, bangsa Indonesia adalah bangsa yang merdeka dan berdaulat. Adanya pemerintahan yang berdaulat merupakan salah satu unsur konstitutif dari sebuah negara yang merdeka secara de facto. Di samping itu, harus memiliki rakyat dan wilayah. Kedaulatan atau kekuasaan tertinggi suatu negara terdiri atas 2 bentuk, yaitu kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Kedaulatan ke dalam berarti bahwa bangsa yang merdeka memiliki kekuasaan untuk menyusun dan mengatur organisasi pemerintahan sendiri menurut kehendak bangsanya sendiri, serta kekuasaan untuk mengelola semua yang ada di wilayahnya yang mengandung sumber daya alam baik di darat, laut, maupun udara untuk kemakmuran rakyatnya tanpa campur tangan negara lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedaulatan keluar berarti mempunyai kekuasaan untuk berhubungan dan bekerja sama dengan bangsa lain tanpa terikat oleh kekuasaan lain. Contohnya, mengadakan perjanjian dengan negara lain, menyatakan perang atau perdamaian, ikut serta dalam organisasi internasional, dan sebagainya. Kita masuk pada teori kedaulatan. Teori kedaulatan Tuhan mengajarkan bahwa negara dan pemerintah mendapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan sebagai asal segala sesuatu atau causa prima. Teori ini umumnya dianut oleh raja-raja. Raja Mesir kuno, Kaisar Jepang, Kaisar Tiongkok, Raja Belanda, Raja Ethiopia, dan Raja Jawa Saman Hindu. Pelopor teori ini adalah Agustinus, Thomas Aquinas, F. Hegel, dan F.J. Stahl. Teori kedaulatan raja. Teori kedaulatan raja menganggap bahwa raja bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri.
Kekuasaan raja berada di atas konstitusi dan tidak perlu mentaati hukum moral agama. Sehingga kekuasaan raja pada waktu itu berupa tirani bagi rakyatnya. Pelopor teori ini adalah Niccolo Machiavelli, Thomas Hobbes dari Inggris, Raja Louis XIV dari Prancis berkata, negara adalah saya. Teori kedaulatan negara. Menurut teori kedaulatan negara, kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Pelopor teori ini adalah Jean Bodin, F. Hegel, dan G. Jelinek dan Paul Laban. Teori kedaulatan hukum. Menurut teori kedaulatan hukum, kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku. Hukum bersumber dari rasa keadilan dan kesadaran hukum. Pelopor teori ini adalah Hugh de Groot, Kreb, Immanuel Kant, dan Lejeune de Guit. Teori kedaulatan rakyat. Teori kedaulatan rakyat beranggapan bahwa rakyat merupakan kesatuan yang dibentuk oleh suatu perjanjian masyarakat. Pelopor teori ini adalah Montesquieu dan J.J. Rousseau. Menurut Montesquieu, seorang ahli dari Prancis membagi kekuasaan dalam negara menjadi 3 kekuasaan, yaitu 1. Kekuasaan legislatif, 2. Kekuasaan eksekutif, 3. Kekuasaan yudikatif. Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan dalam suatu negara. Kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kekuasaan eksekutif sering disebut sebagai kekuasaan menjalankan pemerintahan. Kekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan untuk menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi pelanggaran. Kekuasaan yudikatif sering disebut sebagai kekuasaan kehakiman. Kita masuk pada kegiatan penutup yaitu kesimpulan. 1. Kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. 2. Sifat kedaulatan adalah asli, permanen, tunggal, dan tidak terbatas. 3. Macam-macam kedaulatan terdiri dari kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. 4. Teori kedaulatan mencakup teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan raja, teori kedaulatan negara, teori kedaulatan hukum, dan teori kedaulatan rakyat. 5. Pembagian kekuasaan dalam negara dibagi atas 3 kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Kita masuk pada kegiatan tugas. Silakan anak-anakku sekalian menjawab pertanyaan yang ada di bawah ini. 1. Sejak kapan bangsa Indonesia dikatakan sebagai suatu negara yang berdaulat? 2. Mengapa bangsa Indonesia dikatakan sebagai suatu negara yang memiliki kedaulatan? 3. Bagaimana seandainya negara Indonesia tidak berhasil mencapai kemerdekaannya? Setelah kalian mengikuti rangkaian kegiatan pembelajaran pada saat ini, pesan ibu kepada kalian semuanya: 1. Tetap menjaga iman dan imun. 2. Tetap menjaga kesehatan dan istirahat yang cukup. 3. Tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker pada saat keluar rumah dan berbicara atau berkomunikasi dengan orang yang tidak diketahui kesehatannya, menghindari kerumunan banyak orang atau tetap menjaga jarak, rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir. 4.
4. Tugas yang Ibu berikan dikerjakan di rumah dan hasil tugas kalian diserahkan kepada guru masing-masing di sekolah kalian. Akhirnya kita tutup pembelajaran kita siang hari ini dengan berdoa sesuai ajaran agama kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Only miss the sun when it's just a snore. Only know you love her when you let her go. Doa selesai. Terima kasih anak-anakku sekalian sudah menunjukkan keaktifan kalian. Dengan begitu kalian sudah menunjukkan semangat yang luar biasa. Tetap semangat. Selamat siang. Terima kasih.